tapi dicabut. Pemungkaman tidak harus berhenti. Copot ke Satpol PP. Satpol PP seolah-olah saja melaksanakan undang-undang, tapi melanggar undang-undang. Hari ini saya punya aksi dicabut. Ini tuntutan pemekaran Luraya, tuntutan pemekaran Provinsi Luraya, tapi dicabut saya punya spanduk. Satpol PP ini, Satpol apa ini? Petugas negara apa ini? Dia sebagai petugas negara malah menjadi intimidasi terhadap warga negara Indonesia yang menyampaikan pendapatnya di muka umum. Ini suatu pelanggaran, suatu tindakan yang tidak melandaskan kepada undang-undang. Oke, hari ini kembali lagi saya berada di depan kantor Wali Kota Palopo. Mulai dilakukan. Saat ini Bapak Muhammad Rahmat Puang Ale telah menyuarakan kekecewaannya terhadap Bapak Kasat Satpol PP. Tapi dicabut oleh Satpol PP. Satpol PP Kota Palopo sebagai penjajah di negara ini. Copot Satpol PP! Copot Satpol PP! Membungkam suara rakyat! Spanduk saya dicabut! Suara rakyat Luraya dicabut! Suara rakyat Indonesia dicabut! Upaya-upaya pembungkaman sudah dilakukan. Mana mahasiswa? Mana aktivis? Mana semua pemerhati negara ini? Upaya-upaya pembungkaman sudah dilakukan oleh Satpol PP. Kita berpendapat di muka umum yang dilindungi oleh undang-undang malah dicabut oleh dia. Ini Satpol PP bagaikan penjajah saja di sini. Copot Satpol PP. Wali Kota Palopo harus segera menonaktifkan Satpol PP dan menghukum semua anggotanya yang mencabut pendapat saya di muka umum yang mestinya dilindungi oleh undang-undang. Malah dia yang memperkosa undang-undang negara ini. Hidup Provinsi Luraya! Hidup Provinsi Luraya! Pak Rahmat, boleh dijelaskan sedikit Pak? Terlihat amarah Bapak ini apa yang menjadi penyebab sehingga luapan amarah Bapak ini besar sekali Pak? Pastilah saya marah. Kenapa saya marah? Ini suara hati nurani. Suara hati nurani warga Luraya, warga Tanah Luwu yang menginginkan Provinsi Luraya, tapi dibungkam. Suara ini harusnya menggema, tapi dibungkam oleh Satpol PP Palopo. Untuk hal ini Pak, siapa sebenarnya yang mencabut pengakuannya? Satpol PP. Katanya ada yang keberatan. Mana bukti keberatannya? Tidak ada. Apakah ada yang keberatan? Di sini saya mengganggu jalannya. Mereka warga Tanah Luwu ini malah mendukung Provinsi Luraya ini. Tapi upaya-upaya pembungkaman mulai dilakukan. Seolah saya ini seorang pemberontak. Saya cuma menyampaikan pendapat saya di muka umum. Saya warga negara yang dilindungi undang-undang.
tindaki ini ke Satpol PP semua ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada pemberitahuan. Langsung main copot saja. Kalau begitu copot juga dia. Oh, berarti dalam hal ini pihak Satpol PP belum memberitahukan Bapak untuk mencabut. Belum ada, tidak ada pemberitahuan sama saya. Saya kaget tidak ada, saya punya pendapat spanduk di muka umum ini. Saya telusuri ternyata ada Satpol PP. Satpol PP apa ini? Banyak lapak di pinggir jalan yang menghalangi trotoar. Malah saya punya spanduk yang tidak menghalangi trotoar, dibilang menghalangi trotoar. Wahai warga Tadalungu, bangkit dan melawan! Lawan pembungkaman! Kita tuntut Provinsi Luwu Raya! Provinsi Luwu Raya harus jadi! Harus jadi! Jangan biarkan saya berjuang sendiri. Ini untuk kalian juga. Oke, itu tadi luapan amarah Bapak Muhammad Rahmat Puang Ale yang sempat viral di media sosial dengan aksi tunggalnya membakar ban di beberapa titik yang tujuannya bahwasanya agar 4 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan itu dibentuk menjadi Provinsi Luwu Raya. Luapan ini disebabkan karena pihak petugas Satpol PP yang disebut oleh Bapak Muhammad Rahmat Puang Ale yaitu Kasatpol PP telah mencabut tulisan yang dibentangkan di depan kantor Wali Kota Palopo. Sebagaimana tulisan tersebut sempat viral di media sosial maupun media tentang aksi tunggalnya memasang spanduk maupun membakar ban di depan kantor Wali Kota Palopo. Dan harapan dari luapan amarah Bapak Muhammad Rahmat Puang Ale ini meminta kepada aparat penegak hukum maupun kepala daerah Wali Kota Palopo untuk menindaki Kasatpol PP dan beserta anak buah yang mencabut spanduk yang sudah dibentangkan oleh Bapak Muhammad Rahmat Puang Ale. Pengakuan dari Bapak Muhammad Rahmat Puang Ale dari pihak Satpol PP mengungkapkan kepada Bapak Muhammad Rahmat Puang Ale bahwasanya ada masyarakat atau warga Kota Palopo yang merasa keberatan jika tulisan yang dibentangkan di kantor Wali Kota Palopo ini dipasang oleh Bapak Muhammad Rahmat Puang Ale. Sekian informasi yang kami sajikan pada hari ini. Semoga para warganet dapat menyimpulkan hasil dari siaran yang kami perlihatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.